Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membagikan informasi tentang pembahasan soal-soal TKP. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Soal nomor 1. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, B. Lebih bersemangat, C. Takut, A. Merasa terharu, E. Biasa saja. Jawabannya adalah A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Soal nomor 2. Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang, sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik, B. Merasa takut, C. Bekerja seperti biasa, D. Menerima dengan berat hati, E. Menyiapkan alasan apabila tidak tuntas. Jawabannya adalah A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Soal nomor 3. Saat Anda dinyatakan belum lolos tes kenaikan pangkat dan teman Anda menyarankan untuk mengikuti beberapa pelatihan agar bisa lolos saat mencoba lagi tes tersebut, maka Anda A. Mencoba lagi tes, B. Mengikuti pelatihan agar teman tidak kecewa, C. Mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, D. Mengikuti saran teman dan mencoba belajar dengan giat, E. Mengikuti pelatihan diam-diam. Jawabannya adalah D. Mengikuti saran teman dan mencoba belajar dengan giat. Soal nomor 4. Setiap pagi dalam perjalanan menuju kantor, saya sering merasa A. Banyak tugas yang menanti saya, B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, C. Pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman, D. Merasa tertantang akan apa yang saya hadapi ke depan, E. Berharap semoga hari ini baik-baik saja. Jawabannya adalah B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Soal nomor 5. Biasanya, hal yang pertama saya lakukan sesampainya di kantor adalah A. Masuk ke ruangan dan membaca chat grup di WhatsApp, B. Berjalan santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi, C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan tim, D. Masuk ruangan dan bersiap menjalankan agenda kerja hari ini, E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Jawabannya adalah D. Masuk ke ruangan dan bersiap menjalankan agenda kerja hari ini. Soal nomor 6. Setelah usai mengerjakan tugas, saya A. Langsung melakukan aktivitas lain, B. Istirahat sejenak, C. Mengakses situs di jaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya, D. Membaca koran, E. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan lalu melakukan aktivitas lain. Jawabannya adalah E. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan lalu melakukan aktivitas lain. Soal nomor 7. Jika adik saya mendapat peringkat pertama di sekolahnya, akan saya A. Puas namun tak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong, B. Tak akan memuji, C. Memuji setinggi langit agar dia juga senang kepada saya, D. Memuji dengan kerendahan hati agar ia semakin berprestasi, E. Berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas. Jawabannya adalah D. Memuji dengan kerendahan hati agar ia semakin berprestasi. Soal nomor 8. Saya tertidur pulas ketika bangun ternyata waktu sudah larut. Padahal saya ada janji dengan kawan lama saya. Maka saya A. Merasa malu pada diri sendiri, B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan, C. Tidak terpikir saya telah ingkar janji, D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan, E. Merasa tenang saja, ingkar sudah suatu hal yang biasa. Jawabannya adalah D. Merasa bersalah pada orang lain yang bersangkutan. Soal nomor 9. Ketika Anda belajar atau mengerjakan tugas di rumah, Anda senang jika A. Keadaannya sepi, B. Banyak makanan dan minuman,
C. Suasananya bersih dan nyaman. D. Banyak orang di rumah. E. Ruangan terbuka. Jawabannya adalah C. Suasananya bersih dan nyaman. Soal nomor 10. Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang tidak mengizinkan Anda menikah selama menjabat posisi tersebut, maka sikap Anda: A. Tetap menikah meskipun tidak mendapatkan izin. B. Tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu cukup biaya untuk menikah. C. Melakukan lobby kepada atasan agar mendapatkan izin. D. Melakukan protes keras dengan alasan menghalangi hak seseorang untuk menikah. E. Mempersiapkan pernikahan sambil mencari pekerjaan lain. Jawabannya adalah B. Tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu cukup biaya untuk menikah. Soal nomor 11. Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama, maka reaksi Anda adalah: A. Meminta orang lain saja untuk memberi materi training. B. Mengkomunikasikan pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. C. Mencoba menjelaskan sebisanya. D. Meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. E. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Jawabannya adalah E. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Soal nomor 12. Ketika hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba motor yang Anda parkir di depan rumah hilang. Sikap Anda: A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. B. Meminta kerabat dan para tetangga untuk mencarinya. C. Membiarkan polisi yang mengurusnya. D. Tetap berangkat ke kantor karena itu lebih penting. E. Berangkat ke kantor dengan pikiran tak karuan. Jawabannya adalah A. Melaporkan kehilangan sambil menyampaikan ke atasan. Soal nomor 13. Anda terbiasa tepat waktu datang bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Ada rekan tim Anda yang melakukan sebaliknya, sehingga rekan-rekan yang lain kurang menyukainya. Maka Anda akan: A. Mengingatkan rekan tersebut dengan halus agar tidak tersinggung. B. Diam saja, nanti takut dibilang membela rekan yang tidak patut dicontoh. C. Menegur di depan rekan-rekan yang lain. D. Melakukan rapat tim bermusyawarah atas suka dan ketidaksukaan antar rekan dalam tim. E. Merekomendasikan rekan yang lain untuk menggantikan rekan tersebut. Jawabannya adalah A. Mengingatkan rekan tersebut dengan halus agar tidak tersinggung. Soal nomor 14. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan banyak perubahan terjadi dalam hidupnya. Terhadap perubahan tersebut, saya akan: A. Mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan ini. B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. C. Dapat mengubah kebiasaan saya selama ini. D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain. E. Mudah menyesuaikan diri. E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Jawabannya adalah E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Soal nomor 15. Di lingkungan tempat tinggal yang baru, A. Saya perlu waktu untuk mengenal tetangga-tetangga saya. B. Saya menunggu tetangga yang ingin berkenalan. C. Saya langsung mampu akrab dengan tetangga. D. Jika saya membutuhkan bantuan, baru saya akan berkenalan. E. Jika ada yang ingin berkenalan, saya senang sekali. Jawabannya adalah C. Saya langsung mampu akrab dengan tetangga. Soal nomor 16. Ketika target kerja tidak tercapai dengan baik, saya akan: A. Mencari siapa yang turut bertanggung jawab atas hasil tersebut. B. Meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. C. Bersedih hati atas hasil yang tidak memuaskan tersebut. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. E. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan penyebab hal tersebut. Jawabannya adalah E. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan penyebab hal tersebut. Soal nomor 17. Seorang rekan baru di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya: A. Mengajarinya cukup sekali saja. B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan.
C. Mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. D. Memintanya agar belajar sendiri. E. Memintanya dengan tegas agar belajar sendiri, karena itulah inti tanggung jawab. Jawabannya adalah B. Mengajari dan menyarankannya membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Soal nomor 18. Menurut Anda, pegawai yang baik itu adalah pegawai yang A. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. B. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati. C. Bekerja jika ada bayarannya saja. D. Profesional dan jujur dalam bekerja. E. Senang membantu mereka yang sedang kesusahan. Jawabannya adalah B. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Soal nomor 19. Saya sedang tidak fokus untuk bekerja karena kelelahan oleh pekerjaan sebelumnya. Sikap saya: A. Izin kepada atasan saya untuk pulang dan beristirahat. B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya. C. Melimpahkan pekerjaan kepada teman lalu izin kepada atasan untuk pulang. D. Tetap bekerja semampu saya. E. Menyuruh teman saya untuk mengerjakan pekerjaan saya. Jawabannya adalah B. Beristirahat sejenak dengan harapan dapat lebih sehat nantinya. Soal nomor 20. Saya membuat rekan kerja saya kecewa dengan keputusan saya. Saya akan A. Merasa bingung dan terus memikirkannya. B. Cuek saja, saya masih punya banyak rekan kerja lain. C. Membiarkan saja, nanti pasti akan baik sendiri. D. Meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki. E. Merasa takut ia akan meninggalkan saya. Jawabannya adalah D. Meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki. Baik teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan soal-soal TKP. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.